Perkenalkan, nama saya Christina Emilia dari D3 Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai karya tulis ilmiah atau sering disebut dengan KTI. Keep watching! Oke, aku mulai dari pengertian KTI. Kalau menurut pengertian KTI sendiri yaitu karya tulis ilmiah adalah sebuah tulisan yang berisi tentang serangkaian hasil pemikiran seseorang. Karya tulis ilmiah biasanya diuraikan dalam bentuk laporan tertulis yang isinya memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seorang atau sebuah tim sesuai ketentuan yang berlaku. Karya tulis ilmiah juga berisi fakta di mana fakta tersebut dapat dibuktikan dan dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan simpulan. Intinya itu adalah karya tulis ilmiah hasil pemikiran seseorang yang didasarkan oleh penelitian sebelumnya, dan penelitian itu dapat dilakukan oleh perorangan juga atau per kelompok. Nah, di sini penelitian sebelumnya itu dapat dipertanggungjawabkan dan hasil dari penelitian itu juga dapat sebagai dasar pembuatan simpulan. Seperti itu. Untuk struktur karya tulis ilmiah itu biasanya tergantung pada jenis dan aturan dari institusi yang diikutin. Namun pada umumnya struktur karya tulis ilmiah itu terdapat pertama halaman judul, kedua abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat kerangka teoritis, yang kelima metode penelitian, yang keenam pembahasan, yang ketujuh kesimpulan dan saran, dan yang ke-8 atau yang terakhir adalah daftar pustaka. Oke, dalam menulis kita pasti menyertakan pernyataan ilmiah di dalamnya karena memang itu adalah karya tulis ilmiah. Dalam pernyataan tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, kita juga harus bisa mengidentifikasikan orang yang menerbitkan pernyataan tersebut. Dan yang kedua, kita harus bisa mengidentifikasikan media dari mana pernyataan tersebut diterbitkan, entah dia buku, majalah, jurnal, maupun lokakarya, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kita juga harus bisa mengidentifikasikan lembaga yang mempublikasikan pernyataan tersebut. Sebelum menulis tentunya kita harus tahu ciri-ciri karya tulis ilmiah sendiri itu apa. Pertama, menggunakan bahasa yang baku dan efektif. Dan yang kedua, kita harus menggunakan gaya bahasa yang impersonal, yaitu bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama maupun yang kedua. Dan yang ketiga, yaitu struktur sediaan karya tulis ilmiah itu ketat, terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Dan yang keempat, komponen karya tulis ilmiah itu bervariasi sesuai dengan jenisnya, namun semua karya tulis ilmiah terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal juga harus menyertakan adanya abstrak. Tujuan KTI sendiri mempunyai beberapa tujuan, yaitu pertama, menyampaikan ide, di mana ada pokok-pokok permasalahan yang ada itu dituangkan dalam sebuah karya tulis sehingga pembaca lebih mudah memahami melalui tulisan tersebut. Dan yang kedua itu untuk melatih kemampuan menulis seseorang. Dan yang ketiga yaitu sebagai tradisi ilmiah, karena dalam pendidikan pasti sering mendapatkan tugas akhir dan itu merupakan kebanggaan tersendiri untuk menulis karya tulis ilmiah tersebut. Dan yang keempat itu sebagai tugas akhir. Di sini di pendidikan di universitas ataupun di sekolah tinggi itu mendapatkan tugas akhir karya tulis ilmiah karena merupakan suatu syarat kelulusan maupun di jenjang D3, S1, S2 maupun S3. Dan yang keempat adalah yang kelima yaitu digunakan untuk menunjukkan eksistensi dari penulis tersebut melalui karya tulis ilmiah yang dihasilkan. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, karya tulis dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu pertama artikel ilmiah populer, dan yang kedua adalah artikel ilmiah, dan yang ketiga adalah disertasi, yang keempat adalah kertas kerja, yang kelima adalah makalah,
Yang keenam adalah resensi. Ketujuh adalah esai. Yang ke-8 adalah kritik. Yang ke-9 adalah skripsi. Dan yang ke-10 adalah tesis. Bagi mahasiswa, skripsi dan tesis merupakan hal yang sangat lumrah karena ini merupakan tugas akhir mereka dan merupakan salah satu penentu untuk kelulusan. Untuk skripsi sendiri adalah ditulis berdasarkan pendapat atau teori orang lain. Pendapat tersebut didukung oleh adanya fakta empiris dan objektif, baik berdasarkan penelitian di lapangan maupun penelitian di laboratorium sendiri. Biasanya skripsi untuk jenjang S1. Dan yang kedua adalah tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang ditulis yang bobotnya lebih tajam dan lebih dalam dibandingkan dengan skripsi. Di sini ditulis untuk menyelesaikan jenjang S2 dan merupakan penelitian mandiri menguji satu atau lebih hipotesis dalam mengungkapkan pengetahuan baru. Dalam menuliskan sebuah karya tulis ilmiah, tentunya kita memerlukan teks akademik. Teks akademik ini dapat berupa buku, berupa laporan praktikum, ulasan buku, proposal penelitian, artikel ilmiah, dan jenis-jenis tersebut merupakan genre mikro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro seperti deskripsi, laporan prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre mikro sendiri adalah genre yang digunakan untuk menamai jenis teks secara keseluruhan. Genre mikro adalah subgenre-genre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre mikro tersebut. Dalam menulis karya tulis ilmiah, tentunya kita menggunakan teks akademik. Untuk itu, kita harus mengetahui perbedaan teks akademik maupun non-akademik. Pertama, teks akademik itu sederhana dalam struktur kalimat, sedangkan non-akademik itu cenderung rumit dalam struktur. Dan yang kedua itu teks akademik mempunyai bersifat padat informasi, sedangkan teks non-akademik itu tidak padat informasi. Dan yang ketiga itu teks akademik cenderung banyak memanfaatkan metafora gramatika, sedangkan teks non-akademik cenderung sedikit menggunakan metafora gramatika. Dan yang keempat yaitu teks akademik banyak menggunakan istilah teknis. Oke guys, sekian video dari aku. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Berikut adalah ciri-ciri KTI. Pertama, yaitu bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah bahasa yang baku dan yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Dan yang kedua yaitu sikap penulis dalam karya tulis ilmiah adalah objektif, yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa improporsional dengan banyak gitu ya ceritanya. Oke guys, ulang. Oke, dalam menulis kita harus menyertakan pasti. Sebelum menulis KTI kita harus kenal dulu ciri-ciri KTI itu apa sih. Pertama, ciri-ciri KTI adalah bahasa yang digunakan harus baku. Dan yang kedua, sikap penulis dalam karya